Makanya memang salah satu yang mungkin sekolah harusnya memprakarsai atau memfasilitasi para orang tua untuk belajar. Orang tua belajar itu penting karena kesulitan-kesulitan pendidikan anak seringkali dibebankan kepada guru, padahal sumber yang menjadi masalahnya ada di keluarga. Maka tidak bisa sekadar memfasilitasi anak belajar tanpa dibarengi dengan orang tua belajar. Maka itulah kenapa kami pun memfasilitasi sekolah untuk bekerja sama. Kami menawarkan ke beberapa sekolah pesantren itu bikin e-course. Jadi kita punya sebuah kelas online yang bisa diakses oleh beberapa orang tua siswa, di mana mereka bisa belajar dari rumah, ada beberapa video pembelajaran. Di e-course itu ada pendidikan anak laki-laki dari umur 0 sampai 7, 7 sampai 15, 15 tahun ke atas. Kemudian ada pendidikan anak perempuan 0 sampai 7, 7 sampai 15, 15 tahun ke atas. Jadi dengan pembelajaran model yang kami berikan itu, maka orang tua bisa belajar di rumah bersama pasangan dan nanti ada sesi diskusi tanya jawab langsung secara live. Nah, itu juga salah satu yang sering kami tawarkan sekolah-sekolah. Jadi Yayasan Wakaf Al-Khair Pangan Jakarta pun bisa yayasannya memprakarsai untuk bisa misalnya memfasilitasi orang tua supaya membantu ilmu mereka, supaya pendidikan itu tidak dibebankan ke sekolah saja, dengan memberikan ruang buat mereka untuk belajar yang bisa diakses di handphone mereka masing-masing, seperti itu. Nah, yang jelas setiap apa yang kami sampaikan itu sifatnya tidak ingin seperti sekedar popcorn ya. Kami ingin semua itu popcorn itu kan seperti renyah, setelah itu nggak dianggap sebagai hal yang penting. Kami ingin justru program ini tidak bisa sesaat ya, bahkan kami nawarkan program berkelanjutan. Karena semangat-semangat yang sering kami tularkan itu akan menjadi sebuah hal yang membuat mereka putus asa ketika mereka tidak digarap. Di beberapa lokasi tempat bahkan kami membuat sebuah sekolah berkeluarga, sekolah ayah, sekolah bunda, sampai beberapa kali, dan itu salah satu cara untuk bagaimana membantu untuk supaya tugas guru di sekolah itu menjadi lebih ringan karena ada sinergi antara guru dengan orang tua yang menjadi penanggung jawab utama. Jadi memang kalau secara prinsip harapannya justru jangan sekali saja, karena kalau sekali memberikan kesan tapi tidak digarap dengan maksimal, maka akan tidak ada perubahan di masyarakat, ya seperti itu. Yang memulai dengan mengembalikan semangat untuk pada Quran itu adalah sekolah yang memang menyadari bahwa tidaklah perbaikan negeri ini perbaiki kecuali kembali kepada Al-Quran, dan itu pernyataan Imam Malik. Makanya saya sangat mengapresiasi sekolah-sekolah yang menjadikan Quran sebagai kurikulum utama yang membuat mereka anak-anak tidak hanya sekedar canggih dari sisi pemikiran teknologi, tapi juga punya basic nilai lewat Al-Quran. Kita berharap mudah-mudahan kita menjadi keluarga yang penuh berkah di dunia dan kemudian bersama di surga. Ya, karena kan kehidupan itu prinsipnya kan bukan saya hidup semati, tapi adalah saya hidup sesurga, ya, saya hidup sesurga. Makanya mohon menjadi Bapak dan Ibu ya, kita hadir terus di agenda-agenda parenting ini, karena acara ini diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf Al-Khair Pangan Jakarta. Maka tujuannya bagaimana kemudian sekolah ini menjadi madrasah kehidupan. Madrasah kehidupan tidak hanya untuk anak-anak, tapi untuk kita sebagai orang tua. Kita tidak hanya ingin di sekolahnya anak, tapi sekolahnya orang tua. Alhamdulillah ya, di tengah-tengah kesibukan Ustaz Gendri yang luar biasa, alhamdulillah dengan izin Allah ya, kita bisa bertemu dengan beliau ya. Ibu-ibu kalau buka YouTube nanti tinggal klik nama Ustaz, Masya Allah, banyak kajian-kajian beliau yang memberikan inspirasi untuk negeri ini ya, dan Insya Allah sangat membawa faedah untuk kita semuanya. Gimana Ibu, senang dengan parenting hari ini? Senang ya, Insya Allah ya, mudah-mudahan nanti bisa kita adakan di sesi-sesi yang lainnya ya. Dan tadi beliau banyak titip pesan tentang apa? Tentang pendidikan anak ya, tentang pendidikan anak. Beliau tadi bicara tentang visi keluarga. Ternyata memang apa? Kita berumah tangga itu visinya ternyata apa? Untuk menyelamatkan keluarga kita dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Wa anfusakum wa ahlikum nar. Kata Imam Ibnu Katsir, ini ayat bicara tentang visi keluarga. Visi keluarga. Ya. Jadi mudah-mudahan semakin kita belajar, mudah-mudahan semakin menguatkan dan memberikan pemahaman kepada kita. Ada satu hal yang terakhir ingin saya sampaikan menjelang azan asar. Kalau kita bicara tentang pendidikan tauhid kepada anak-anak, saya selalu teringat dengan ayat Al-Quran
di surat Al-Baqarah. Di surat Al-Baqarah ayat 133. Al-Baqarah 133. Yang bawa mushaf bisa dibuka, yang pakai Google juga bisa ya. Al-Baqarah 133. Itu Allah cerita tentang kisah Nabi Yakub. Ya, kata Allah, "Idza hadara Yaqub al-maut, idza qala li banihi ma ta'buduna min ba'di, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun." Allah bilang, kata Allah, ketika Nabi Yakub itu berada di kondisi sakratul mautnya, menjelang kematiannya, itu dia ngumpulin anaknya dikumpulin. Dan dia nanya sama anaknya, idza qala li banihi, dia bilang sama anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Nah, ini pertanyaan ayah nih. Nanti bilang sama suami kita, ternyata di antara wasiat yang terbaik menjelang kita meninggal dunia, kita nggak tahu nih kita kapan matinya ya. Ya, artinya di usia-usia tua kita tanya sama anak, ma ta'buduna min ba'di. Wahai anak-anakku sepeninggalku, apa yang kalian sembah? Kalian masih menegakkan sholat enggak? Masih rajin enggak ke masjid? Gitu ya? Masih baca Quran enggak? Kita harus khawatir dengan ketaatan anak kita di masa depan mereka. Dan menarik itu jawaban anaknya. Yang menarik jawaban anaknya. Apa kata anaknya? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Kata anak-anaknya, kan Nabi nanya, Nabi Yakub, apa yang kalian sembah sepeninggalku? Anaknya jawab, kata anaknya, yang kami sembah adalah Tuhan yang ayah sembah. Coba, kenapa anaknya nggak langsung aja jawab, yang kami sembah Allah? Kan sama aja tuh jawabannya. Kenapa si anak jawabnya, yang kami sembah na'budu ilahaka, yang kami sembah Tuhan yang ayah sembah? Ternyata Al-Imam Ibnu Katsir menjawab dengan dua jawaban. Jawaban yang pertama, kata beliau, karena kewajiban mengenalkan agama, kewajiban mengenalkan Allah, kewajiban mentarbiyah anak dengan tauhid, itu kewajiban ayah kepada anaknya. Kewajiban ayah kepada anaknya. Yang kedua jawabannya, kata Imam Ibnu Katsir, bagi si anak, pendidikan ayahnya itu berbekas di hatinya. Berbekas di hatinya. Yang mengenalin Allah kepada anak ayahnya, yang mengenalkan ibadah kepada anak ayahnya, yang mengajarkan ma'rifatullah kepada anak ayahnya, sehingga anak mengatakan, engkau yang mendidik ayah. Makanya jawaban anak, yang kami sembah Tuhan yang ayah sembah. Nah, makanya Masya Allah ya, makanya Bapak dan Ibu semuanya, Masya Allah, yang tadi Ustaz Badri benar banget ya. Maka bagaimana dengan tarbiyah pendidikan tauhid? Ini adalah pendidikan yang harus tegak di rumah tangga kita.